Salam budi luhur. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang kedua, di mana materi pertama saya sudah membahas tentang hakikat manusia, di mana di sana kita simpulkan bahwa tujuan akhir dari perkuliahan ini adalah untuk mencari variabel-variabel atau ciri-ciri manusia berbudi luhur. Nah, apabila di bagian pertama kita melihat hakikat manusia dari 3 kriteria, yaitu manusia itu makhluk yang diturunkan ke bumi oleh Tuhan, itu secara fisik dilengkapi dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, berikut akan kita bahas 3 kecerdasan itu yang kemudian akan dilengkapi dengan 4 atau 3 kecerdasan yang lain. Sehingga nanti akan kita lihat ada 6 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dasarnya adalah berasal dari kecerdasan pertama yang namanya kecerdasan intelektual atau akal. Nah, berikut seperti minggu kemarin bahwa manusia itu salah satu makhluk yang diberkahi dengan akal pikiran. Tidak ada duanya di bumi ini, sehingga manusia sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, di mana akal ini kemudian berkembang sehingga bisa dikatakan sebagai mempunyai kecerdasan intelektual. Nah, dari akal ini kemudian berkembang juga bahwa manusia itu menyadari bahwa di bumi ini pasti ada yang menurunkan atau menghidupkan, maka manusia juga punya kecerdasan spiritual atau yang disebut dengan iman. Yang ketiga, kemudian manusia mempunyai kecerdasan emosional atau perasaan, dan manusia juga berkembang mempunyai kecerdasan berbahasa, tidak seperti hewan, tidak seperti tumbuhan. Kemudian manusia juga selayaknya juga mempunyai kecerdasan dalam hal bekerja, dan terakhir manusia nanti akan kita lihat sebagai makhluk yang mempunyai kecerdasan budaya. Berikut pembahasan satu-satunya. Ya. Nah, kemudian yang pertama tadi tentu kita lihat apa sih sebenarnya kecerdasan akal atau yang disebut dengan Homo sapiens. Ya. Kecerdasan akal adalah manusia mempunyai otaknya itu secara fisik mempunyai kemampuan untuk berpikir secara intelektual, sehingga manusia itu mempunyai kemampuan untuk menganalisis, mempertimbangkan sesuatu, memutuskan sesuatu, kemudian bisa merasa perlu kebebasan dan kesadaran menciptakan teknologi. Nah, ini sebenarnya yang kemudian menjadi pusat dari semua emosi yang lain, yang ini tidak bisa dimiliki oleh siapa? Tumbuhan dan hewan. Jadi kalau ada hewan yang katanya bisa berhitung, maka sebenarnya itu bukan akal. Jadi kalau manusia ya beda, kalau disuruh berhitung ya bukan hanya 1, 2, 3, maka manusia bisa juga sampai dengan berhitung 10 kali 10, 10 pangkat 10 dan seterusnya. Sementara hewan tidak mungkin. Namun kalau manusia menelantarkan kecerdasan akalnya ini, maka akan disebut sebagai manusia bodoh, dan celakanya akan kembali disebut sebagai figur yang hanya berbentuk fisik, yang ada kalanya kalau saking bodohnya tidak menggunakan akal, orang disebut sebagai misalnya keledai. Itu kalau beberapa cara yang digunakan untuk mengungkapkan manusia yang tidak berakal atau yang tidak pandai. Yang kedua adalah manusia itu homo religi, artinya bahwa manusia itu tidak seperti hewan. Manusia itu tahu bahwa di dunia ini adalah ada yang menciptakan, maka manusia itu bisa beriman, bertakwa, bersabar, bersyukur, yang itu tidak mungkin dilakukan oleh hewan dan tumbuhan. Jadi hewan itu tidak bisa disuruh memeluk sebuah agama dan kemudian menjalankan ibadah itu seperti manusia. Jadi tidak perlu diragukan bahwa yang mempunyai kecerdasan spiritual ya salah satu makhluk di bumi hanya manusia. Sehingga kalau orang hilang atau tidak religi, tidak beragama dan seterusnya, maka ya
akan aneh, jadi bukan tidak memenuhi ciri dasar manusia. Yang ketiga, manusia itu cerdas dalam hal emosional, yang kemudian disebut dengan homo emosional. Nah, inilah yang kemudian tidak juga bisa dilakukan oleh hewan. Senang, susah, cinta, benci, bahagia, sengsara, simpati, empati itu tidak mungkin dilakukan oleh hewan. Jadi ambil contoh, kalau ada seekor anjing mati, maka tidak mungkin anjing yang lain datang melayat dan seterusnya seperti yang terjadi pada manusia. Nah, kemudian yang keempat, manusia itu juga cerdas dalam berbahasa. Tentu bisa bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat, bahasa kode gitu ya. Bahkan manusia diciptakan seluruh tubuhnya itu merupakan bagian yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Berbahasa tangan, kaki gitu ya, mata, mulut, ya, hidung, telinga dan seterusnya. Dan itu juga tidak mungkin dikuasai atau dilakukan oleh hewan. Dimana kalau manusia antara bangsa yang satu dengan yang bangsa yang lain tetap bisa berkomunikasi. Jadi kan manusia itu kan homo symbolikus gitu ya. Nah, yang kelima adalah manusia adalah homo faber, yang cirinya adalah bahwa manusia itu yang baik harus bekerja. Jadi kalau manusia tidak bekerja, maka atau malas bekerja, maka bisa saja dikatakan sebagai sabak gitu kalau bahasa bangka, atau ular itu kan makan tidur. Nah, itu kembali lagi ke sifat hewannya tadi, seperti yang dibahas pada pertemuan pertama. Nah, kerja ini adalah merupakan bagian dari yang juga tidak kalah penting dibanding dengan akal, perasaan, kemudian religius, kemudian bahasa tadi. Sehingga kalau manusia berbudi luhur ya harus bekerja. Ya, bahkan orang-orang yang kaya sekalipun itu justru kalau dibandingkan justru lebih rajin bekerja daripada orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena orang kaya itu bisa saja dulu asalnya tidak kaya, tapi karena rajin bekerja kemudian menjadi kaya. Kalau sudah kaya bukan kemudian menjadi malas, justru biasanya akan lebih rajin bekerja lagi. Nah, di mana ini sifat ini adalah bagian penting. Jadi kalau orang tidak mau bekerja ya secara otomatis ya pasti belum memenuhi ciri dasar manusia. Tapi kadang ada orang yang mengatakan, kok ada kerbau membajak sawah, apakah dia bekerja? Ya itu bukan bekerja. Kalau kerbau membajak sawah bekerja, berarti kerbaunya datang melamar ke Pak Tani untuk dijadikan penarik bajak. Rasanya tidak gitu ya. Nah, dan yang ini yang nomor 6 ini yang di bahasan langsung belum saya bahas, bahwa manusia itu homo humanicus. Sehingga ini juga tidak mungkin dilakukan selain manusia. Jadi manusia itu makhluk yang mengerti, mencintai ya, mensukai ya, keindahan ya, dengan membentuk sistem nilai di masyarakat. Misalnya ya, indah di dalam religi, indah dalam organisasi, sistem mata pencaharian, teknologi, sains, bahasa dan lain tadi digunakan semua untuk berpikir ya, untuk membuat sebuah keindahan ya. Nah, kalau kita lihat satu-satu maksud dari makhluk berakal ya seperti ini ya. Binatang itu berupa lumba-lumba dapat berhitung tapi ya terbatas. Kancil terkenal cerdas tapi hanya dalam cerita. Monyet mampu disuruh apapun oleh pawang, hanya terbatas yang disuruh saja. Nah, dan ini juga nanti bisa dibaca. Yang kedua, berakal berdasarkan teori tertentu. Akal kita bisa diukur dengan teori intelligent quotient ya. Jadi tes IQ itu sangat dipercaya, bisa dipercaya kebenarannya untuk mengukur kecerdasan akal manusia. Yang ketiga, manusia berperasaan. Tentu ini tidak mungkin dilakukan oleh hewan ya, nanti boleh dibaca. Kemudian manusia makhluk beriman, ini yang tidak mungkin juga seekor hewan. Kemudian diberikan agama, disuruh untuk beribadah seperti manusia. Manusia itu berbudaya, yang ini tidak bisa dilakukan oleh makhluk selain manusia, di mana budaya ini adalah hasil cipta dari kecerdasan tadi, akal, emosional, spiritual dan lain-lain, yang kemudian menghasilkan keindahan. Bisa berupa suara, musik, ya, lagu, bisa berupa warna, berarti lukisan, bisa berupa bentuk, berarti kalau buat rumah itu yang bagus, buat gedung yang bagus, bangunan yang bagus, membuat taman yang bagus, yang itu tidak bisa dilakukan oleh hewan.
ya. Kemudian manusia juga menciptakan aturan-aturan budaya, ya, sopan santun dan seterusnya, di mana itu tidak mungkin. Hewan itu pasti tidak ngerti sopan santun dan seterusnya. Kemudian manusia makhluk berbahasa. Ini yang tidak mungkin dilakukan juga oleh hewan. Tidak mungkin rasanya sapi bisa ngobrol dengan kuda misalnya, atau burung merpati ngobrol dengan burung elang dan seterusnya. Sehingga manusia bisa dikatakan berbahasa karena apa? Orang Indonesia bisa ngobrol dengan orang Arab, dengan orang Korea, Jerman, Inggris, Amerika, dengan berbagai bahasanya kemudian menyatu dengan bahasa internasionalnya itu. Maka manusia itu cerdas dalam berbahasa. Orang yang berbudi luhur harusnya juga cerdas berbahasa. Dan berikutnya manusia itu harusnya masuk ke kategori makhluk yang bekerja. Kalau manusia dengan sengaja mencari pekerjaan, melamar pekerjaan itu hal biasa, maka tidak mungkin hewan, tadi saya katakan seekor kerbau datang ke Pak Tani untuk melamar bekerja sebagai penarik bajak sawah, atau kuda ini melamar ke seorang kusir delman supaya dijadikan penarik delman. Rasanya tidak mungkin. Dan seterusnya ya, anjing itu ngelamar ke Pak Polisi untuk menjadi anjing pelacak gitu misalnya, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira perkembangan dari dimensi dasar yang minggu kemarin kita ingat ada 3 ya, fisik, psikis, dan dimensi dimensi sosial ini. Nah, kira-kira seperti itu lanjutan dari manusia hakikatnya harus mempunyai 6 kecerdasan tadi. Dan itu disebut sebagai bahwa manusia itu makhluk yang berdimensi sangat kompleks. Apakah 6C cukup? Tentu tidak. Tetapi 6 ini sudah dapat digunakan untuk menggambarkan sebagai dasar bahwa dengan 6 kecerdasan ini kita dengan yakin nanti bisa berkembang dan seterusnya untuk menjadi manusia berbudi luhur. Itu kiranya. Terima kasih untuk pertemuan kedua ini, dan bagi yang tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan Zoom langsung, boleh atau semoga mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih, selamat siang, salam budi luhur.